Salam sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 132 ayat 1-12. Mari berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami saat ini dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Roh Kudus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 132 ayat 1-12. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu. Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandung-Mu akan kududukkan di atas tahta-Mu. Jika anak-anak-Mu berpegang pada perjanjian-Ku dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta-Mu. Amin. Tema renungan kita, ingatlah janji-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang senang dengan janji, entah senang membuat janji atau senang jika diberi janji. Akan tetapi sedikit orang yang berani mengingatkan dan menagih hak pengabulan janji. Banyak yang hanya mengeluh namun tidak berani bersuara. Mazmur Salomo ini dinyanyikan di upacara persembahan Bait Allah. Salomo memohon agar diberikan kebaikan dalam pemerintahannya dan berkenan kepada karyanya dalam membangun Bait Allah. Salomo mengawali permohonannya, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala jeripayahnya. Ia menyadari bahwa yang dilakukannya adalah bagian dari pemenuhan janji Daud di hadapan Allah. Sebab itu ia menyadari keteguhan hati dan tekad yang kuat Daud dalam pembangunan itu. Ada kesadaran pada dirinya bahwa semua yang dikerjakannya tak lepas dari perjuangan Daud dan pemenuhan janji Allah. Salomo memohon kepada Allah untuk hadir dalam pekerjaan. Pertanyaannya adalah keberanian seperti apa yang dimiliki Salomo, sehingga ia berani meminta Allah untuk pergi ke tempat yang telah ia bangun. Tentu saja bukan karena ia telah berhasil membangun bait suci, melainkan karena ia berpegang pada janji Allah kepada Daud. Keberanian tersebut berakar pada kasih Allah kepada Daud, keyakinan bahwa Allah berkenan hadir mengingat janjinya kepada Daud sempurna di dalam pembangunan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian yang sama juga seharusnya menjiwai hidup kita. Kita berani berdoa kepada Allah dalam setiap pergumulan kita, sebab kita telah didapatinya dengan kasih, yaitu dengan darah anaknya, serta membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah. Ingatlah perjanjiannya itu dan kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Di dalamnya lah kita teguh menghadap Allah dan memohon agar tetap mengingat kita dalam perjanjiannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang setia pada janji-Mu. Mampukanlah kami untuk tetap setia
dan tabah dalam menanti setiap pemenuhan janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami percaya. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Mari senantiasa yakin akan janji Allah. Tuhan mengasihi kita.